Ledakan guncang gudang amunisi Israel di Herzliya. Israeli police units responded to a terrorist attack that took place yesterday evening just after 9:30 in Tel Aviv. Two terrorists opened fire with automatic weapons at Israelis that were sitting in a coffee store. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Media-media Zionis mengabarkan terjadinya sebuah ledakan yang mengakibatkan kebakaran di lokasi penyimpanan produk industri militer Israel di Herzliya. Dikutip stasiun televisi Al Mayadin, pagi sebuah ledakan mengguncang wilayah Herzliya di utara kota Tel Aviv, wilayah pendudukan. Menurut keterangan media Israel, kebakaran hebat terjadi di lokasi ledakan yang merupakan area industri militer rezim Zionis. Aparat kepolisian dan tim ahli Zionis sudah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan investigasi seputar penyebab ledakan di area industri militer tersebut. Kanal 7 televisi Israel melaporkan Jumat pagi sebuah ledakan mengguncang wilayah Herzliya dan menyebabkan kebakaran. Namun tidak ada kekhawatiran pencemaran bahan berbahaya ke luar lokasi ledakan. Surat kabar Yediot Ahronot mengkonfirmasi klaim tidak ada pencemaran bahan berbahaya di lokasi ledakan, mengatakan kebakaran terjadi di area IAS Herzliya dan sudah tidak dipakai. Ini bukan kali pertama ledakan terjadi di wilayah itu. Sebelumnya, media Israel mengabarkan ledakan hebat di Herzliya di sebuah gudang bahan kimia angkatan bersenjata Israel. Mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid dilaporkan telah memperingatkan bahwa hubungan negaranya dengan Amerika Serikat telah sangat memburuk di bawah kepemimpinan penggantinya Benjamin Netanyahu, sehingga Washington tidak lagi menjadi sekutu terdekat negara Zionis itu. Lapid membuat komentar pada hari Senin di pertemuan faksi partai oposisi Yesh Atid. Menurut Times of Israel, dia berargumen bahwa pemerintah Netanyahu menghancurkan aliansi dengan Amerika Serikat dengan mencoba meloloskan reformasi peradilan yang kontroversial. Pemerintah Israel memimpin kita ke dalam krisis ini, membuat perubahan terbesar dan paling dramatis pada rezim dalam sejarah kita, tanpa mengadakan satu diskusi pun, bahkan tidak satu pun, tentang konsekuensi ekonomi, keamanan sosial dan politik dari langkah tersebut, kata Lapid, seperti disitir dari Russia Today. Sedangkan dalam wawancara berita Channel 12, dia berargumen bahwa negaranya sedang terbelah dua. Orang Amerika mengatakan mereka tidak memiliki nilai yang sama dengan pemerintah ini. Itu mempengaruhi setiap aspek hubungan Amerika Serikat Israel, perhatian mereka dan kesediaan mereka untuk meninggalkan zona nyaman demi kepentingan Israel. Mereka tidak akan melakukannya untuk pemerintahan paling ekstrim dalam sejarah negara itu, kata Lapid, menggambarkan hubungan dengan Amerika Serikat berada pada titik terendah dalam sejarah. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan pada bulan Maret bahwa dia sangat prihatin tentang demokrasi Israel di tengah protes berbulan-bulan atas usulan perombakan peradilan. Saya khawatir mereka meluruskan ini, katanya saat itu. Mereka tidak bisa melanjutkan jalan ini, sambungnya. Netanyahu menanggapi dengan mengatakan Israel adalah negara berdaulat, membuat keputusan atas kehendak rakyatnya, tidak berdasarkan tekanan dari luar negeri. Sementara Menteri Keamanan Nasionalnya Itamar Ben-Gvir mengeluarkan ucapan yang lebih pedas. Biden perlu memahami bahwa Israel bukan bintang lain di bendera Amerika Serikat.
Kami adalah negara demokrasi. Saya berharap Presiden Amerika Serikat memahami itu. Baru-baru ini pemerintah Biden mengkritik persetujuan menjadikan Yerusalem Barat untuk pemukiman khusus Yahudi di tepi barat yang diduduki. Awal bulan ini Biden juga mengecam kabinet pemerintah Israel sebagai ekstrim dan bagian dari masalah dalam konflik Palestina. Namun pada hari Senin Biden mengeluarkan undangan yang telah lama tertunda bagi Netanyahu untuk mengunjungi Gedung Putih akhir tahun ini. Netanyahu menghabiskan 12 tahun sebagai Perdana Menteri Israel sebelum koalisi yang dipimpin oleh Lapid menggulingkannya dari kekuasaannya pada Juni 2021. Dia kembali menjabat setelah memenangkan pemilu pada Desember 2022, pemungutan suara parlemen kelima Israel dalam 4 tahun. Polisi rezim Zionis khawatirkan perang saudara meletus di Israel. Sumber berbahasa Ibrani mengungkap kekhawatiran polisi rezim Zionis tentang kemungkinan meletusnya perang saudara di wilayah pendudukan menyusul kesenjangan yang semakin lebar saat ini. Proyek kontroversial yang dikenal sebagai reformasi yudisial Kabinet Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri rezim Zionis, telah menyebabkan perpecahan di tubuh internal rezim Zionis. Surat kabar Israel Today dalam sebuah laporannya menulis, polisi rezim Zionis sangat khawatir dengan eskalasi perbedaan dan perpecahan antara kubu sayap kanan dan kiri Israel. Menurut laporan, polisi Zionis khawatir perbedaan dan kesenjangan ini akan meningkat dari hari ke hari, akhirnya menimbulkan perang saudara. Keputusan Kabinet Radikal Benyamin Netanyahu untuk memajukan RUU Reformasi Yudisial menyulut demonstrasi besar-besaran dalam beberapa hari dan pekan terakhir. Selain demonstrasi besar-besaran, sejumlah besar pasukan cadangan tentara rezim ini juga bergabung dengan lawan Netanyahu dan ketidaktaatan militer terus berlanjut. Dalam rencana reformasi hukum yudisial Kabinet Netanyahu, kekuasaan sistem yudisial akan dikurangi dan kekuasaan serta posisi cabang eksekutif dan legislatif akan diperkuat. Para pemimpin oposisi rezim Zionis menganggap reformasi yudisial Kabinet Netanyahu untuk melemahkan sistem peradilan demi mencegah persidangannya atas 3 kasus korupsi dan penyuapan. Mereka percaya bahwa tindakan kabinet akan menyeret rezim Zionis menuju konflik dan perang saudara dan keruntuhannya secara bertahap.